sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Vietnam iri timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam, Indonesia diistimewakan. Kisah Boas Solosa, striker ganas dan berskill istimewa di zamannya, 2 kali patah kaki saat perkuat timnas Indonesia tapi tak kapok bela skuad Garuda. Begini kisahnya. Tersisih dari timnas Belanda, 3 pemain keturunan grade A ini bisa digoda bela timnas Indonesia. Siapa sajakah? Baguslah sadar diri, bintang timnas Vietnam Nguyen Chong Phuong tolak gabung lawan timnas Indonesia, pilih fokus di klub. Seperti ini penjelasannya. Terobosan baru PT LIP hingga polemik pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23, sikap pelatih PSIS tak terduga. Media Vietnam iri timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam, Indonesia diistimewakan. Media Vietnam Soha.vn iri timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam. Soha mengatakan timnas Indonesia mendapatkan keistimewaan jelang bentrok dengan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertemu Vietnam sebanyak 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertemuan pertama tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pagi harinya, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung terbang ke Vietnam. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, timnas Indonesia akan terbang ke Hanoi pada Jumat 22 Maret 2024 menggunakan jet pribadi. Di sisi lain, timnas Vietnam diprediksi hanya akan menggunakan pesawat komersial bersama penumpang reguler. Kemungkinan besar skuad timnas Indonesia yang diprediksi lebih dulu tiba di Hanoi ketimbang personil timnas Vietnam. Jika kondisi ini terjadi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan praktis lebih diuntungkan. Sebab, secara kondisi fisik mereka jauh lebih baik ketimbang Vietnam yang menjalani penerbangan lebih jauh. Aksi miliarder timnas Indonesia mendapat keistimewaan di rangkaian laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan skuad timnas Indonesia diberikan yang terbaik. Timnas Indonesia dibekali pesawat khusus selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Keren sekali ya fasilitasnya. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Kisah Boas Solosa, striker ganas dan berskill istimewa di zamannya, 2 kali patah kaki saat perkuat timnas Indonesia tapi tak kapok bela skuad Garuda. Begini kisahnya. Boas merupakan salah satu penyerang ganas lokal yang mencuat justru dari Pekan Olahraga Nasional PON. Ia tergabung dalam skuad PON 2004 untuk mewakili Papua. Kiprahnya mendapat perhatian besar dari pelatih timnas Indonesia kala itu, Peter Whittle. Pelatih asal Inggris itu kemudian memanggil Boas untuk masuk skuad Piala Tiger 2004, dalam kurung, kini Piala AFF. Sejak itu Boas selalu menjadi andalan pelatih di timnas Indonesia. Sayangnya, cerita sang pemain dengan skuad Garuda tidak selalu indah. Di Piala AFF 2004 itu pula, sebuah pukulan telak menghampiri.
Ya, Boas mengalami patah kaki untuk pertama kali saat leg E final Piala AFF 2004 melawan timnas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Januari 2005. Tackle keras Bayi Haki Haizan membuat mimpinya menjadi pemain sepak bola nyaris terhenti. Butuh waktu berbulan-bulan untuk Boas agar pulih dari cedera. Hebatnya, permainan pemain kelahiran 16 Maret 1986 itu tetap ciamik. Petaka kembali datang kepada Boas saat membela Merah Putih. Cedera patah kaki lagi-lagi menimpanya jelang turnamen Piala Asia 2007. Dalam laga uji coba kontra timnas Hong Kong, tackle horor lawan membuat mimpinya musnah. Tercatat Boas membuat 48 penampilan dengan torehan 14 gol bersama timnas Indonesia. Ia sempat dijadikan kapten pada Piala AFF 2016 tetapi kemudian harus puas membawa Indonesia menjadi runner-up. Tersisih dari timnas Belanda, 3 pemain keturunan Grade A ini bisa digoda bela timnas Indonesia. Siapa sajakah? Timnas Belanda sudah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk melakoni laga Piala Eropa. Namun ada beberapa pemain asal Belanda yang punya darah Indonesia harus terpinggirkan. Belanda telah mengumumkan daftar pemain yang akan menjalani jeda internasional pada bulan Maret ini. Nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Cody Gakpo kembali memperkuat skuad Der Oranje. Sementara satu pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijnders, yang saat ini memperkuat AC Milan juga mendapatkan kesempatan memperkuat Belanda. Lantas siapa saja pemain Grade A yang tersingkir dari timnas Belanda dan bisa didekati Indonesia? Berikut daftarnya. 1. Maes Hilgers. Hilgers saat ini memperkuat klub Belanda yang berkompetisi di Eredivisie, Football Club Twente. 2. Kevin Dix Bakarbersih. Pemain yang bermain di Liga Champions bersama Copenhagen pun tidak masuk ke dalam skuad Belanda. Padahal ia sempat masuk pemain terbaik Liga Champions Eropa. Kevin Dix adalah pemain yang berposisi sebagai bek kanan. 3. Pascal Struij. Pemain bertinggi 190 cm yang bermain di Leeds United di divisi Championship tersebut rupanya sulit menembus tim utama Belanda. Silakan dipinang Coach STY. Baguslah sadar diri, bintang timnas Vietnam Nguyen Chong Phuong tolak gabung lawan timnas Indonesia, pilih fokus di klub. Seperti ini penjelasannya. Bintang timnas Vietnam Nguyen Chong Phuong menyatakan tidak bisa bergabung ke skuad jelang menghadapi timnas Indonesia. Ia beralasan bahwa saat ini ingin fokus penuh bersama timnya, Yokohama Football Club. Seperti diketahui, The Golden Star Warriors akan menghadapi timnas Indonesia sebanyak 2 pertemuan. Pertemuan itu merupakan lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang bentrokan tersebut, Trussier terbang langsung ke Jepang untuk memantau Chong Phuong yang merupakan talenta Vietnam. Pelatih asal Prancis itu menyaksikan anak asuhnya di laga Yokohama B kontra Tochigi. Pemain berusia 29 tahun itu tampil penuh dalam kemenangan 5-0 yang diraih timnya. Pelatih Trussier mencoba untuk datang dan memeriksa saya. Kami berbicara banyak, tetapi saya tidak berbicara tentang tim Vietnam, kata Chong Phuong. Chong Phuong mengatakan tidak bisa membela Vietnam jelang menghadapi timnas Indonesia. Ia membuat keputusan seperti itu karena ingin fokus penuh bersama Yokohama guna menambah jam terbangnya. I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Terobosan baru PT LIP hingga polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23, sikap pelatih PSIS tak terduga. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, setuju dengan pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Polemik pemanggilan pemain Liga 1 ke Timnas Indonesia U23 memang terus bergulir. Saat ini ada 3 klub yang telah menyatakan keberatan. Mereka adalah Persija Jakarta, PSS Sleman, dan Borneo Football Club. Demi mencari solusi, PSSI dan PT LIB telah membuat sebuah langkah terobosan dengan menghapus regulasi pemain U23 di BRI Liga 1. Menanggapi ini, Gilbert Agius mengaku tak terlalu pusing. Dia menyatakan mendukung pemainnya memperkuat Timnas Indonesia U23. Menurut pendapat saya, jika saya sebagai seorang pesepak bola mendapatkan pemanggilan dari tim nasional menjadi suatu kehormatan tersendiri, kata Gilbert Agius. Jadi, saya pikir pemain bakal merasa senang jika nanti dipanggil tim nasional, ujarnya. Pendapat Agius tentu berdasarkan pengalaman. Dia juga menyatakan rasa bangga dan hormat bisa memperkuat timnas Malta saat masih aktif bermain. Agius merupakan sosok pemain yang mengukir sejarah besar di kancah sepak bola Malta. Meski begitu, Agius menyatakan belum mendapatkan surat resmi pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Maka dari itu dia tidak mau terlalu memikirkan polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.